hasil dari RPJMDes itu di desa saya dirubah, Pak. Bukan di NIPU, dirubah ke RKPD seperti itu. Nanti tolong dijelaskan bagaimana mekanismenya agar tidak bisa dirubah, hanya di review saja. Ada PR kita memang juga di kita sendiri, di kelompok tani yang apa di kelompok tani sendiri juga memang harus belajar juga ya bagaimana mau berperan lebih aktif lagi. Nah, diakui secara politik rekognisi itu sekarang diberikan oleh pemerintah nasional kepada pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa. Diakui itu berarti kan melalui penyaluran pembangunan dan pemberdayaan yang dinamakan dana desa.
melihat implementasi Undang-Undang Desa, ini adalah peluang bagi rakyat, bagi warga desa untuk terlibat di dalamnya. Terlibat dalam hal apa? Khususnya dalam proses merencanakan pembangunan di desa. Keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan ini adalah peluang yang luar biasa. Bagaimana kebutuhan-kebutuhan, bagaimana persoalan-persoalan bisa kemudian diinventarisir dalam proses-proses perencanaan pembangunan yang ada di desa. Sekali lagi untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah disediakan oleh panitia. Seluruh peserta Sarasya Tari Nasional Indonesia yang telah mendukung tersuksesnya acara Bapak, Ibu di sebelah kiri panggung. Nenek kok tapi kanton serah nona. Pertanian keluarga, pertanian yang dikelola bersama keluarga ini menjadi hal yang penting. Karena itu untuk menumbuhkannya perlu sentuhan-sentuhan dari berbagai pihak. Apalagi sekarang desa dengan undang-undang desanya, implementasinya juga harus menyentuh bidang pertanian. Maka peluang pertanian keluarga ini harus menjadi bagian program-program desa. Hal inilah yang harus dirumuskan di dalam perencanaan desa dari RPJMDes-nya, kemudian kegiatan tahunannya lewat RKPDes, dan kemudian dianggarkan lewat APBDes. Ini menjadi sesuatu yang penting sehingga pertanian keluarga dan menjadi perhatian oleh desa secara berkelanjutan yang penting. Nah, hal ini akan semakin menumbuhkan, mengangkat hasil pertanian yang diharapkan oleh masyarakat, oleh desa, oleh negara. Hal inilah yang harus kita tumbuhkan. 23 ayat 1. Jaminan pemasaran dimaksud dalam pasal 22 huruf B merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan. Soal api secara nasional sudah masuk akui Kemenkumham. Nah, Kemenkumham ini sebagai legal, istilah legal, posisi legalnya api. Kalau dia meng-SK ke anggotanya, berarti kan juga legal, itu juga masuk jadi anggota. Jadi cara membacanya begini, kepedulian pemerintah terhadap petani itu dapat ditunjukkan berapa besar alokasi itu yang diberikan kepada petani dari komponen anggaran yang disebut anggaran pendapatan belanja negara, baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Ya, nasional kita kan APBN-nya itu sekitar 1.800 triliun. Untuk petani itu 42 triliun, dana desa 60 triliun, berarti sekitar 100 triliun ya. Terus ditambah oleh anggaran perbaikan sarana prasarana yang di PU, kira-kira sekitar 50 triliunan gitu, jadi 150 triliun. Itu negara bangga pro petani. Kita hitung-hitungannya sederhana begini. Investasi petani melalui padi yang tadi kita hitung-hitungan gitu, petani itu bertanam padi 1 hektar biayanya 20 juta. Ya, luasan lahan panen kita itu kan 13 juta hektar. Secara sederhana dikalikan aja 20 juta kali 13 juta hektar, itu ketemu 260 triliun satu musim tanam. Padahal padi kita 3 musim tanam, 260 triliun dikalikan 3 itu 780 triliun per tahun. Petani menyumbang ke negara, menyumbang ke rakyat Indonesia 780 triliun. Tapi negara memberikan ke petani dan desa totalnya sekitar
150 triliun. Baik, kira-kira yang belum siap hari ini, apa kira-kira inovasi yang mau dikembangkan? Paling enggak dalam minggu ini bisa nanti disampaikan. Organisasinya mulai dilirik siapa-siapa yang ada nama-namanya secara struktural itu, profil lembaganya mulai disiapkan. Jadi secara struktur organisasi di kelompok tani, terus di serikat, terus di API Jatim, tingkat nasional. Kekuasaannya luas. Kalau soal nasional, ya pakarnya guru kita ini. Dalam pembangunan di desa, pihak-pihak masyarakat harus dilibatkan sepenuhnya. Dalam demokratisasi di desa, maka kelembagaan desa itu menjadi penting. Lembaga kemasyarakatan desa itu menjadi lembaga yang harus didorong untuk mempercepat implementasi undang-undang desa ini. Lembaga kemasyarakatan desa ini bisa menyangkut, bisa didirikan dari kegiatan-kegiatan pertanian. Maka kelompok-kelompok tani, organisasi tani perlu menumbuhkan atau merancang bersama desa untuk menjadi lembaga kemasyarakatan desa agar bisa ikut berperan aktif dalam melakukan perencanaan desa, sehingga ketika hasil produksi pertanian meningkat, perlu pengelolaan dengan manajemen yang bagus, dengan pembiayaan dari desa misalnya, dari APBDes dan sebagainya, yang memungkinkan sekali dibentuk dalam wadah BUMDes, badan usaha milik desa itu dengan sifat kerjasama antara pemerintah desa atau pengelola BUMDes dengan organisasi tani yang memiliki aset dan sebagainya, atau lewat pemberdayaan lembaga pertanian atau organisasi tani yang ada di desa. Hal ini akan kalau melihat bahwa desa tumbuhan pokoknya berada di hasil produksi pertanian, maka ini peluang untuk melakukan untuk mengangkat menjadi usaha bersama-sama, usaha desa menjadi badan usaha milik desa, sehingga kesejahteraan bersama bisa lebih cepat tercapai.